Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizfa Rumadani, dan teman saya, Nyoman Gita Saraswati Ratmayanti. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kasus bisnis terkait Lex Security at LinkedIn Expose. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gita. Di sini kita bisa lihat sendiri di bagan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kasusnya. Pertama, di sini di jejaring sosial manapun, sebagian besar pengguna sangat keliru bahwa mereka percaya privasi mereka sangat aman dibandingkan teman-temannya. Faktanya, kata sandi dan peretas yang lemah dapat merampas semua privasi pengguna. Dan para ahli juga menemukan bahwa kata sandi link diretas begitu cepat karena link menggunakan metode enkripsi yang sudah ketinggalan zaman, bukan enkripsi standar industri yang maju atau mutakhir. Akibatnya, sandi anggota benar-benar hanya disamarkan atau dapat diretas secara gampang oleh hacker itu sendiri. Lanjut ya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa seorang hacker yang sudah memiliki kata sandi pelanggan memiliki waktu 48 jam atau sekitar 2 hari, dan pihak link juga menunggu 2 hari untuk melakukan pembersihan data dari hacker itu sendiri. Padahal seharusnya link cepat untuk menanggapi hal tersebut. Lanjutnya, Mbak. Di sini ada kasus pertanyaan. Yang pertama, link tidak mengumpulkan informasi kartu kredit atau akun keuangan lainnya dari anggota. Lalu, mengapa peretas atau hacker yang bermotivasi keuntungan tertarik untuk mencuri data link yang disimpan? Dan data apa saja yang paling menarik untuk diakses oleh hacker itu sendiri? Hacker itu bisa mendapatkan database telepon, alamat email pelanggan, link, dan menjual database tersebut ke banyak pihak perusahaan marketing. Biasanya alamat email dan password bersifat universal untuk beberapa akun online, sehingga dapat mengetahui informasi apa saja yang dapat oleh hackers, dan hackers bisa login ke sosial media manapun. Lalu, untuk perusahaan itu sendiri bisa data-datanya diretas dan diambil data kliennya, lalu dimanfaatkan oleh hackers untuk digunakan sebagai keuntungan hackers itu sendiri. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua, perusahaan seringkali terlambat dalam mendeteksi pelanggaran data sendiri, sehingga serangan cyber dapat terjadi tanpa perusahaan menyadari bahwa perusahaan tersebut memiliki masalah. Menurut Anda, apa pengaruh kegagalan link untuk mendeteksi sendiri pelanggaran datanya yang masif terhadap popularitas dan kredibilitasnya? Pembobolan tentu saja akan terjadi dan akan menurunkan reputasi dari link itu sendiri dan menurunkan kepercayaan pelanggan atau calon pelanggan dalam menggunakan jasa link. Namun, karena populasi data yang dibobol hanya sekitar 3,5% dari keseluruhan data jumlah pelanggan, maka pembobolan ini meskipun berbiaya besar masih berdampak sangat minim terhadap link itu sendiri. Selanjutnya, Mbak. Sebagian besar insiden keamanan perusahaan ditemukan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan keamanan yang menemukan bukti aktivitas jahat. Menurut Anda, mengapa pakar keamanan IT dan bukan link yang menemukan pelanggaran data? Karena menurut kelompok kami, hacking sendiri sudah merupakan sebuah industri, maka IT security firms berlomba untuk menunjukkan kompetensinya dalam mendeteksi pembobolan data, sehingga membuka kesempatan dikontrak oleh perusahaan yang datanya dibobol oleh hackers. Selanjutnya, Mbak. Jelaskan mengapa pendekatan
lemah link terhadap keamanan informasi anggota dan sandi yang lemah sangat mengejutkan anggota dan profesional keamanan informasi. Di sini karena link berbisnis bisnis model yaitu mengumpulkan dan memperoleh keuntungan dari data yang dicantumkan oleh pengguna. Karena link bukan startup baru dan kekurangan dana, perusahaan ini telah sukses melakukan IPO pada Mei 2011. Pada saat telah terjadi perusahaan publik harus melakukan adanya serangan pada SEC. Di sini juga Link harus memiliki penghasilan bersih untuk dilindungi karena ketika kepercayaan pelanggan menurun, otomatis pihak sponsor maupun pihak yang mencantumkan iklan pada link akan mencabut uh, sponsor tersebut. Lalu pendapatan mereka akan menurun dan dana sebagai penyokong mereka akan berkurang. Seperti itu. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Gita. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal terkait nomor 5, yaitu identify and evaluate the actual and potential business risk and damage from LinkedIn data breach. Jadi di sini ada potensi resiko bisnis yang terjadi apabila data-data LinkedIn kita diretas. Jadi yang pertama, pengambil alihan akun anggota lainnya oleh peretas. Jadi jika para hackers itu masuk ke dalam LinkedIn kita dan masuk kembali menggunakan kata sandi yang terhubung pada akun Twitter dan Facebook, nah di sini mungkin akan terungkap informasi-informasi misalnya kita bekerja di mana, dan apabila kita menggunakan sandi LinkedIn ini bisa digunakan untuk masuk ke akun perusahaan, rekening bank online, dan bisa juga mereka itu mencuri lebih banyak data dan mentransfer dana milik kita ke rekening pribadi mereka. Yang kedua, kerusakan pada sumber pendapatan. Nah, di sini maksudnya apabila LinkedIn ini terus diretas oleh para hacker, pendapatan iklan yang mereka dapatkan bisa menurun karena di LinkedIn ini kan kita bisa masukkan iklan. Apabila jumlah anggotanya itu semakin tidak percaya dengan LinkedIn, maka jumlah anggota tersebut kan bakal turun dan itu akan berdampak pada sumber iklan yang didapatkan oleh LinkedIn. Yang ketiga, denda karena melanggar undang-undang dan peraturan privasi. Nah, di sini regulator akan menjatuhkan hukuman yang berat karena melanggar undang-undang privasi dan tidak melakukan tindakan pencegahan yang wajar untuk melindungi dari pelanggaran data. Nah, di sini juga LinkedIn ini juga terus melawan hukum selama bertahun-tahun. Contohnya di Massachusetts dan California. Jadi di sini mereka itu udah dipanggil terus-menerus karena telah melanggar undang-undang privasi tersebut. Selanjutnya, biaya pembersihan atau clean up cost. Di sini LinkedIn telah menghabiskan biaya hampir 1 juta sampai 3 juta untuk upgrade. Selanjutnya, pekerjaan forensik pada pencurian kata sandi juga menghabiskan biaya sebesar $500.000 sampai $1 juta. Selanjutnya, yang nomor 6, yaitu in your opinion, was LinkedIn negligent in protecting its main asset? Explain. Jadi di sini LinkedIn gagal dalam melindungi aset utamanya, yaitu sejumlah besar data dari penggunanya. Karena di sini model dan tujuan bisnis dari LinkedIn itu yaitu mengumpulkan sejumlah data tersebut, tetapi LinkedIn tersebut gagal dalam memproteksi keamanan datanya. Misalnya LinkedIn itu tidak langsung memberitahu penggunanya dan menunggu selama 48 jam penggunanya. Berbeda dengan Google, apabila kita masuk ke device yang lain akan langsung masuk pemberitahuan ke email kita. Selanjutnya, please compare of what happened to Bukalapak and Tokopedia in Indonesia. Is the business risk and damage similar to what
to what extent and what were the difference and which one is more disastrous. Jadi kemarin itu sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia itu kabarnya bocor dan dijual di situs dark web. Jadi kumpulan data tersebut dijual sekitar 74 juta. Tapi Tokopedia ini mengklaim data sensitif seperti password pengguna itu tetap aman karena mereka itu melindungi data-data pengguna dengan proteksi yang berlapis. Tetapi Tokopedia juga merekomendasikan para penggunanya untuk mengganti password secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara garis besar, kerusakan resiko bisnis antara Tokopedia dan Bukalapak dan LinkedIn itu serupa. Pelanggaran yang mungkin terjadi itu data-data personal seperti username, email, tanggal lahir, akun link yang tersambung, itu tuh dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi perbedaan dengan kasus Tokopedia ini bisa dilihat dari bagaimana cara hacker itu berhasil atau tidak membobol database yang ada. Jadi sebagai contoh, apabila peretas itu berhasil, ada kemungkinan data itu dana yang ada di dalam akun kita, misalnya Tokopedia, ada OVO, GoPay, kayak gitu bisa diambil hacker. Tetapi apabila tidak berhasil, data-data seperti email, tanggal lahir, atau personal data kita itu masih bisa dimiliki oleh para hacker. Nah, di sini mana yang lebih berbahaya? Menurut kami lebih berbahaya kasus dari Tokopedia dan Bukalapak. Kenapa? Karena di situ akun atau sandi yang apabila hacker memiliki akun atau sandi dari akun pengguna dan pengguna tersebut memiliki sejumlah dana di akun mereka, para hacker tersebut bisa langsung mengambil dana yang ada di akun pengguna tersebut, berbeda dengan LinkedIn yang memiliki atau meretas data-data personal saja, tetapi tidak dapat dihindari juga mereka bisa melakukan hack terhadap akun-akun personal, misalnya rekening bank dan lain-lain. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.